Iya, oke guys. Selamat sore. Hari ini hari Rabu, tanggal 14 Desember, jam 5.20-an ya guys ya. 5.20 sore nih. Ya, ini juga saya habis pulang kerja guys. Oke, pada kesempatan hari ini, ya saya sangat bersuka cita sekali. Kenapa? Karena BSSR itu bagiin THR guys ya. THR Natal dan Tahun Baru bagi saya begitu ya. Ya, kita hari ini akan bahas khusus ya untuk dividen dari BSSR ini, berapa dividen yieldnya, kemudian berapa juga potensi dividen di tahun 2023 di bulan Mei ya, atau dividen finalnya, dan juga strateginya guys, karena beberapa jam yang lalu saya membuat postingan begitu di komunitas, dan juga ada yang komen guys, tambah muatan di harga sekarang worth it enggak kayak gitu. Kemudian ya ada juga yang masih apa ya guys ya, masih baru masukin sedikit kayak gitu. Nah itu gimana kayak gitu. Nah nanti kita akan bahas sama-sama guys. Nah sebelum ke situ kita akan konversikan dulu ya guys ya, karena ini ternyata untuk dividennya dari BSSR ini itu kursnya itu adalah USD guys ya. Jadi kita harus konversikan dulu ke mata uang rupiah kayak gitu. Ya seperti yang diketahui bahwa siang hari tadi ya, sebelum penutupan sesi 2 BSSR ini itu membagikan berita ya. Saya juga baru dapat beritanya tadi siang di Stockbit begitu, bahwa BSSR ini bagiin dividen. Sebetulnya di pagi hari pun juga udah ada di stream Stockbit itu rame banget. Ada yang ngebocorin di media massa begitu, media-media cetak, bahwa BSSR ini itu mau bagiin dividen guys. Kayak gitu. Tapi saya belum percaya. Kenapa? Karena laporan atau reportnya dari BSSR ini terkait dengan dividen di Stockbit itu belum keluar. Kayak gitu. Ternyata jam 2-an ya atau jam 1 begitu reportnya keluar. Kayak gitu guys. Saya juga kaget dan bersyukur. Kenapa? Karena biasanya tuh Januari guys dia baru sorry, akhir akhir Desember lah dia baru ngumumin laporan kalau dia mau bagiin dividen. Ternyata hari ini dia udah ngumumin bahwa dia mau bagiin dividen. Ternyata duluan dia nih daripada Adro kayak gitu. Oke, langsung aja. Total dividennya 97 juta USD begitu ya. Dividen per sahamnya itu adalah 0,037 guys ya. Kita hitung-hitungan di sini. Saya buka kalkulator dulu guys. Oke, sebentar guys, agak lemot. Oke, ya udah keluar ya guys. 0,037 0,03707. Ini adalah dividen yang dia bagiin ya kayak gitu. Nah kemudian untuk kursnya sendiri guys, di sini sih banyak versinya, cuman saya menggunakan versi kurs pada saat dia umumin dividen, atau pada saat persetujuan dividennya itu pada tanggal 13 Desember. Jadi saya cek dulu untuk kurs mata uang rupiah itu di tanggal 13 Desember itu berapa guys kayak gitu. Oke, langsung aja coba kita cek dulu ya kursnya ya guys. Kalian juga boleh cek sama-sama tanggal 13 Desember itu kursnya berapa kayak gitu. Ya, kalau saya lihat di apa namanya Stockbit, ini kan saya lihat di Stockbit guys. Tanggal 13 Desember itu dia lagi puncak-puncaknya di harga 15.657 ya per 1 USD-nya kayak gitu. Jadi kita bulatkan aja menjadi 15.600 biar ngitungnya nggak susah ya guys. Oke, berarti ini dikalikan dengan kursnya adalah 15.600 guys. Dapat ya 578 ya, Rp578 per lembar sahamnya. Ya, ini gede nggak? Ya gede lah guys ya. Ini gede sih menurut saya, apalagi kalau kalian pegang BSSR ini dari sebelum dia bagiin dividen interim yang pertama. Dia kan udah 2 kali nih bagiin dividen di bulan ini dan juga bulan September kemarin. Kalau bulan September kemarin guys, dia bagiin juga hampir sama guys, 500-an juga. Nah ini saya ada datanya di sini.
Ya, ini datanya. Nah, ini berapa nih? Oh, ini nih. 567 guys. Ya. Untuk dividen interim pertama di bulan September kemarin itu dia udah 567. Nah, di Desember ini dia bagi 500-an lagi, guys. Padahal prediksi saya itu hanya 400-an, 460-an lah, mentok-mentok kayak gitu. Tapi ya ternyata prediksi saya salah, salahnya pun juga bagus salah ya. Kenapa? Karena lebih gede dividennya, yaitu 500-an guys ya. 500 berapa tadi? 578. Ini kursnya adalah 15.600 kayak gitu ya guys. Kayak gitu guys. Jadi ya ini gede menurut saya ya. Gede banget kayak gitu. Nah, sekarang dividen yieldnya berapa? Di harganya sekarang ini tadi naik kenceng banget guys. Saya kaget juga nih. Dia bisa naik gede begitu. Ya sebetulnya saham ini ada suka dukanya bagi saya gitu ya. Ketika saya masuk di sini udah cukup lama guys, sebelum, bukan ya, kurang lebih berapa ya, 4 bulan, 5 bulan, 5 bulanan lah, sebelum sebelum dividen interim pertama aja pokoknya kayak gitu ya. Saya masuk di area 4.400 pertama kali ya, kemudian ada pengumuman dividen bahwa dividennya gede, saya masuk lagi. Jadi average saya bertambah jadi 4.800 guys kayak gitu. Tapi saya nggak apa namanya, pas kemdet itu nggak ngejual, jadi saya lebih pilih dapetin dividennya kayak gitu. Nah kemudian setelah itu dibawa turun ke 3.700 ya, dan itu saya minus 20% kayak gitu. Dan ya sudah cukup membuat mental saya deg-degan juga ya guys ya, karena uang saya nggak sedikit juga di BSSR ini guys kayak gitu. Kemudian dia mulai merangkak naik. Nah, ketika mulai merangkak naik di sini nih guys ya, dari 3.700-an merangkak naik, saya cicil pelan-pelan guys. Average down pelan-pelan kayak gitu. Kemudian ya average saya yang tadinya 4.800 itu bisa menurun. Sekarang ada di harga 4.480-an kalau nggak salah kayak gitu. Pokoknya 4.400-an lah kayak gitu. Kayak gitu guys ya. Dan sekarang sudah plus 13%-an gitu. Jadi ya sempat dibawa naik, dapat dividen, kemudian dibawa turun, saya tetap pegang. Kenapa guys? Karena saya percaya ini saham bagus guys ya. Ini saham bagus. Jadi saya ngapain khawatir kayak gitu loh ya. Lebih baik kalian memang nyangkut di saham yang bagus ya, yang bagiin dividen, kemudian utangnya relatif kecil, labanya bertumbuh begitu, daripada kalian nyangkut di Goto ya. Kenapa? Ya kemarin udah sempat dibuka gemboknya, gembok ARB, tapi ada yang nggak mau cut loss atau ada yang nggak mau jual kayak gitu ya. Menurut saya malah average down kayak gitu ya, menurut saya sih kurang worth it. Tapi kalau kalian average down di saham-saham yang berfundamental bagus seperti BSSR ini, ya menurut saya itu yang worth it kayak gitu guys ya. Lanjut, sekarang harganya 5.050, berarti dividen yieldnya berapa kayak gitu kan. Ya udah kita bagi dengan 5.050. Ya, 11,4% guys. Ya, ini menurut saya gede ini. Lebih gede dividen interimnya BSSR ketimbang ITMG. Kalau ITMG kemarin sampai kemdetnya itu 9%-an. Tapi bisa jadi juga ini kan karena harganya bertumbuh, naik terus sampai kemdet begitu. Jadi dividennya bisa berkurang kayak gitu guys ya. Tapi di harga sekarang itu masih worth it. Kenapa? Karena ini aja baru interim guys ya, ini aja baru interim itu dividen yieldnya udah di atas 10% ya gitu. Jadi ya sangat worth it menurut saya gitu, di harganya yang sekarang yang 5 ribuan begitu. Apalagi yang kalian udah nyerok di bawah 3.700, 3.800, 3.900 kayak gitu, ya menurut saya sih ya hold aja, dapat dividen gitu loh ya. Itu sih guys ya. Nah, bagaimana strateginya kalau kalian punya di harga 4 ribuan atau 5 ribuan kayak gitu. Nah, nanti kita bahas, guys. Yang jelas memang untuk dividendnya masih gede kayak gitu. Berarti dia total semua udah bagiin berapa nih, guys? Kan tadi 578 ya, guys ya, untuk dividen di interim kedua. Kemudian ditambah dengan dividen interim pertama itu dia bagiin 567, guys. Tambah 5, oh sorry, 5, 6, 7. Iya, udah 1.100.
yang dia bagiin sejak interim dividen interim pertama. Jadi dividen interim pertama ditambah dengan dividen interim kedua, itu total dividennya udah 1100-an ya. 1100-an sih menurut saya sih udah gede banget return yang kalian dapatkan cuman dari dividennya aja, belum capital gain kayak gitu kan. Dia juga udah mulai merangkak naik lagi nih guys ya, udah mulai merangkak naik, bisa jadi juga dia ke ATH sebelumnya atau bahkan lebih juga bisa jadi kayak gitu guys ya. Yang jelas memang prospeknya bagus sih kalau BSSR ini kayak gitu ya. Oke, itu guys ya. Jadi menurut saya worth it untuk dividennya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau saya mau nambah muatan? Ya, itu strateginya bagaimana? Oke, jadi perlu diketahui kalau kita lihat dari historinya guys ya, untuk BSSR ini setelah dia bagi dividen itu dia turun guys. Ini berdasarkan histori ya guys ya. Ini berdasarkan histori, belum pasti juga, tapi kita bisa lihat historinya di sini. Ini saya kecilkan dulu time frame-nya begitu ya. Ya ini banyak saya coret-coret guys karena ini saham yang termasuk saya hold. Jadi saya juga punya analisa teknikal di sini guys untuk menentukan harga-harga, mungkin kalau mau average kayak gitu ya. Kemudian melihat trennya begitu ya. Jadi banyak coret-coretan. Ya, di sini kalau kita lihat mulai dari sini dulu deh. Mei 2021 dia naik, kemudian dia turun. Kayak gitu guys. Ini juga sama nih. Di bulan September 2021 dia naik, kemudian turun. Ya. Kemudian di 10 Januari ini, nah ini guys ya, biasanya Januari guys kemudiannya, sekarang tumben Desember, makanya saya juga heran tadi masuk. Kan dia naik nih dari September, kemudian Desember, nah dia naik gede kayak gitu, kemudian jeblos lagi ya. Untuk April pun Mei pun juga sama, dia naik menjelang dividen kemudian dibanting ya. Kemudian September pun juga sama ya. September ini dia naik kemudian turun lagi dibanting ke harga 3.700-an terakhir guys. Kayak gitu di bottomnya kayak gitu. Nah, strateginya bagaimana untuk yang nambah muatan? Kalau semisal average kalian ya, setelah tambah muatan itu di bawah harga 4 ribuan guys. Ya di bawah harga 4 ribuan begitu. Menurut saya masih worth it kalau nambah muatan ya. Masih worth it. Kalian hitung aja average-nya berapa sih kalau ketika kalian setelah nambah muatan kayak gitu. Kalau masih di bawah 4.000 masih worth it. Kenapa? Karena ketika kan ini dia pasti naik nih guys ya menjelang kemudian. Ya bisa jadi juga dia sama ya. Polanya sama. Jadi dia naik kemudian pas setelah bagi dividen dia turun lagi. Ya bisa jadi juga polanya sama, tapi ini juga belum pasti kayak gitu ya. Bisa jadi betul, bisa jadi juga salah kayak gitu. Oke. Jadi tetap ambil dividennya aja guys. Kenapa? Karena Mei ada lagi sentimennya. Sentimen dividennya di bulan Mei ada lagi. Kayak gitu. Bisa jadi juga polanya sama lagi. Jadi yang di bawah 4.000 itu hold aja, nggak usah dijual ya guys ya. Kalian dapat dividen begitu. Paling pun juga turun-turun pun juga ke harga 4 ribuan guys. Ya, kalau dia turun, kalau polanya sama ya. Saya sudah hitung-hitung ke 4 ribuan sih harusnya sih ya. Kenapa? Karena memang dividennya mepet banget. Nanti tergantung pucuknya di mana ya guys ya. Kalau pucuknya di area 6.200 sih dia turunnya dalam banget ya, karena biasanya kalau naik drastis tinggi itu bisa di amblesnya pun juga dalam banget. Tapi kalau dia naiknya menuju ini nih, ini kan ada sebetulnya ada gap nih di 5.200, cuman sampai 5.200 doang, itu ya tetap di atas 4 ribuan sih sebetulnya kayak gitu. Jadi masih worth it untuk di hold kalau kalian mau nambah muatan dan average kalian itu di bawah 4.000. Tapi kalau seandainya average kalian di atas 4.000 dan mau nambah muatan bagaimana? Nah, ini sebetulnya ada strategi guys. Ya, ada strategi, boleh diikuti, boleh juga tidak. Jadi tergantung keputusan kalian aja kayak gitu. Tapi saya menawarkan strateginya bagaimana. Nah, kalau kalian nambahin muatan, ya, kalau mau nambah muatan dan average kalian di atas 4.000, kalian jual waktu dia mau mendekati kemdet ya, 4 hari atau 2 hari sebelum kemdet itu kan pasti harganya naik tinggi, atau bahkan di kemdetnya pun itu adalah peaknya begitu ya, itu kalian jual guys kayak gitu. Kenapa? Karena setelah kemdet itu dia dibanting ya, maksimal banget itu ke harga 4 ribuan
kayak gitu. Kalian kalau nggak mau hold sampai pembagian dividen final nanti di bulan Mei, ya kalian mendingan jual lagi, jual aja nanti masuk lagi setelah mau bagi dividen di bulan Mei, kayak gitu. Jadi pas di atas kan kalian nambah muatan nih, kemudian ke atas terus kalian jual kayak gitu. Jadi kalian dapat capital gainnya aja. Cuman kalian juga harus memperhitungkan gede mana dividen yield antara average kalian, harga kalian dengan keuntungan dari capital gainnya kayak gitu. Kalau gede capital gain jual aja gitu ya. Tapi kalau gede dividen ya hold aja lah ya. Toh juga di Mei ada lagi kok ya. Tapi kalau seandainya ya kan ada juga nih ya. Ini juga salah sebetulnya. Ada juga yang mungkin pakai uang panas kayak gitu. Kemudian untuk swing trading kayak gitu ya. Itu juga bisa dipakai strategi ini kayak gitu. Jual pas menjelang come date, kemudian masuk lagi nanti pas di bawahnya kayak gitu ya, mentok-mentok lah 4.000 lah kayak gitu sih guys ya, itu strateginya. Tapi kalau mau hold gimana ya, sebetulnya kalau mau hold juga worth it guys. Kenapa? Karena kalau kita tahu ya guys ya, ketika dia turun dibanting di bawah begitu, pasti menjelang dividen itu dia naik lagi guys ya, menjelang dividen itu dia naik lagi. Jadi nggak usah khawatir ketika mungkin kalian udah dapat nih dividennya, kemudian dibanting ke bawah ya. Sama seperti saya kasusnya guys ya. Saya beli di harga 4.800, dapat dividen, kemudian dibanting ke 3.700 kayak gitu. Apa yang saya lakukan? Tetap hold, nggak usah cut loss. Ngapain cut loss kayak gitu? Toh juga di bulan Desember ini saya dapat lagi, dan trennya itu akan naik lagi dia ya menjelang pembagian dividen. Begitupun juga sama, nanti juga di Mei juga ada pembagian dividen lagi guys ya. Nah menjelang itu pun juga pasti sahamnya akan naik lagi kayak gitu. Jadi mau sell ataupun hold ya, ataupun tambah muatan ya, sebetulnya nggak masalah, semuanya bisa guys. Tergantung strategi investasi kalian bagaimana, dan kalian mau ambil keuntungannya itu dalam berapa bulan ya. Kalau kalian misalnya untuk 1 bulan aja udah cukup atau 2 bulan begitu, kalian mendingan sell aja ya, kemudian jual di bawah lagi, beli di bawah lagi kayak gitu. Tapi kalau seandainya kalian nanti aja lah, males, saya nggak bisa mantau saham tiap hari begitu ya, ya mendingan ya udah dapat dividennya nanti juga, toh di bulan Mei juga naik lagi. Nah di situ baru kalian memutuskan nih mau jual atau dapat dividen seperti itu. Nah itu enaknya investasi di saham-saham yang bagiin dividen rutin dan dividennya gede ya. Ketika come date kalian bisa memutuskan kalian mau dapat capital gain atau dividen atau dua-duanya kayak gitu ya. Ya dividen otomatis dua-duanya ya guys ya, dividen plus capital gain. Kenapa? Karena ex date itu jarang ada orang yang bisa keluar guys. Kenapa? Karena ya itu, ini dividennya gede pertama, kemudian kedua yang mau keluar itu juga nggak cuman kalian atau kita begitu, tapi juga ada dividen hunter dari situ, kemudian bandar-bandar kayak gitu ya. Nah itu guys ya, jadi kesulitan untuk keluar pas saat ex date kayak gitu. Itu sih guys ya, pembahasan kita untuk dividen BSSR ini. Juga ada yang bilang juga, ya ini juga saya nggak menyalahkan, tapi ada yang beberapa youtuber juga yang bilang BSSR ini kemungkinan tidak bagiin dividen di bulan Desember guys. Kenapa? Karena untuk bulan pembagian dividen kedua di bulan Desember 2021 kemarin itu, di laporan keuangannya itu ada laporan hutang dividen ya. Nah kalau menurut saya sih itu dia kurang paham guys. Kenapa? Karena ya, kenapa ada tulisan hutang dividen di laporan keuangannya ya. Jadi hutang dividen itu ada ya karena ada RUPS ya. Jadi misal RUPS-nya si BSSR ini kan tanggal 13 Desember nih guys ya, tanggal 13 Desember. Kemudian bagiinnya itu tanggal misalnya Januari. Kalau tahun lalu kan Januari guys ya, kalau tahun lalu itu Januari date-nya. Jadi bagiin dividen itu di Januari. Nah untuk laporan tertulisnya itu di laporan keuangannya itu tercatatnya itu adalah per 1 Desember
Artinya memang dia udah ada kewajiban untuk membayar dividen berdasarkan hasil RUPS-nya di tanggal 13 Desember. Tapi belum dibayar. Kenapa? Karena date-nya itu di bulan Januari. Seperti itu guys ya. Makanya ada laporan hutang dividen di laporan keuangannya BSSR ini tahun 2021 ke 2022 kayak gitu. Nanti juga ini juga sama, pasti ada juga laporan hutang dividennya. Kenapa? Karena belum terbayarkan dan tercatatnya laporan keuangannya itu adalah per Desember kayak gitu. Kalau saya baca ya per Desember kayak gitu guys ya. Jadi ada beberapa youtuber yang dia kayaknya sih nggak bakal mungkin bagiin dividen di bulan Desember, kemungkinan enggak ini karena yang history tahun lalu itu karena ada hutang dividen, justru hutang dividen itu ada karena RUPS. Jadi jangan salah kaprah ya guys ya, dividen itu reportnya ada itu karena berdasarkan hasil RUPS, bukan berdasarkan hutang dividen kayak gitu. Justru hutang dividen itu ada karena hasil juga dari RUPS-nya. Jadi kita pantau itu bukan laporan keuangannya kalau dividennya ya, tapi RUPS-nya guys. Dia mau bagiin dividen enggak ya, di situ diputuskan kayak gitu sih guys ya. Ya mungkin pembahasan kita singkat sekilas terkait dengan dividen BSSR ini cukup sampai di sini aja guys. Silahkan kalian tentukan sendiri, putuskan sendiri strateginya bagaimana. Yang pasti sama-sama cuan, kalau mau di hold pun juga sama-sama cuan ya, kalau mau dijual pun juga ya tetap cuan kayak gitu ya. Tapi juga tadi strategi tadi juga belum pasti ya, ini kan dia ke atas, bisa kalau polanya sama sih dia bakal dibanting lagi, tapi belum pasti tuh guys ya. Nah itu kekurangannya, kalau dia nggak bakal dibanting tapi bakal sideways, bahkan bisa menuju ke 6 ribuan mungkin kayak gitu, juga bisa jadi juga kayak gitu ya. Segala keputusan pasti ada konsekuensinya, tergantung kalian mensyukuri nggak dapat cuannya seberapapun, itu yang paling penting guys ya. Jadi yang namanya di pasar saham itu nggak apa ya guys ya, tolak ukur kesuksesan di pasar saham itu bukan kalian harus dapat bagger satu kali ya, bukan, kalian nggak rugi aja ya itu kalian udah sukses di pasar saham. Kalian untung 1%, 2% kayak gitu di porto kalian, ya itu udah sukses guys menurut saya ya. Jadi nggak harus bagger satu kali ya, yaitu bagaimana kita mensyukuri apa yang sudah kita dapat, seperti itu guys ya. Itu sih guys ya. Jadi ya selamatlah bagi para holder BSSR begitu ya. Tinggal Adro nih belum keluar ya, nanti kita lihat lagi dan juga kita bahas kalau laporan atau report dividennya si Adro ini udah keluar ya. Sejauh ini masih BSSR dulu gitu. Oke, jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen. Sampai jumpa di lain waktu. See you guys, bye.